Dalam beberapa hari terakhir, Rusia kembali mengintensifkan serangan ke ibu kota Kiev dan Lviv, wilayah yang jauh dari Ukraina Timur. Terakhir pada Senin 18 April 2022, sejumlah rudal Rusia kembali menghantam target di Lviv. Ukraina menyebut 9 orang meninggal dalam serangan tersebut. Sekilas apa yang dilakukan Rusia bertentangan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. Rusia mengatakan mereka sekarang akan fokus untuk menguasai Donbas di Ukraina Timur. Apakah berarti Moskow kembali mengubah strategi? Sepertinya tidak. Apa yang dilakukan Rusia justru menandai dimulainya operasi baru untuk mencapai tujuannya, dan kali ini mereka telah lebih siap dan cermat. Rusia akan tetap fokus untuk melakukan serangan guna mengamankan Luhansk dan Donetsk. Serangan terhadap sejumlah daerah baik di utara atau barat Ukraina sebagai bagian awal dari operasi sebelum meluncurkan serangan darat mereka. Serangan jarak jauh ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menjatuhkan moral rakyat Ukraina, sementara yang kedua untuk menargetkan depot militer. Ini penting untuk menghambat kemampuan Ukraina mempertahankan serangan dari timur. Rusia kali ini sepertinya mempersiapkan semuanya dengan lebih cermat. Berbeda dengan upaya pertama mereka yang terkesan terlalu percaya diri dengan melakukan serangan langsung ke banyak daerah termasuk ke Kiev, upaya yang terbukti gagal untuk merebut ibu kota. Rusia terbukti tidak mampu membangun jalur pasokan yang layak untuk mendukung pertempuran yang begitu luas dan banyak front. Tetapi meski telah menarik pasukannya, belum bisa dipastikan apakah Rusia mengakhiri rencananya untuk benar-benar merebut ibu kota. Jika sekarang mereka fokus di wilayah timur, ini bisa menjadi strategi awal lagi. Setelah menguasai Donbas, mereka dapat bergerak lebih jauh ke barat. Gerak mereka juga akan berada dalam satu garis sehingga lebih mudah dalam mengkoordinasi dan memasok pasukan. Penunjukan Jenderal Alexander Dvornikov oleh Vladimir Putin untuk memimpin operasi ini menunjukkan Rusia kali ini akan memiliki pendekatan yang lebih ramping. Rusia akan menguasai Ukraina sepotong demi sepotong dan dimulai dari sisi timur. Itulah kenapa Mariupol menjadi sangat penting untuk dikuasai Rusia. Dengan menguasai kota ini, Rusia akan mencapai salah satu tujuan strategis mereka, yakni menciptakan koridor darat dari Crimea ke wilayah Donbas yang berbatasan dengan Rusia. Jika Mariupol tidak bisa direbut, maka koneksi antara kedua wilayah ini hanya bisa dilakukan dengan jalur laut. Ukraina menyadari pentingnya Mariupol hingga mereka juga berjuang habis-habisan untuk mempertahankannya. Tetapi dengan melihat situasi sekarang ini, kemungkinan Mariupol akan benar-benar jatuh ke Rusia dalam beberapa hari ke depan. Ini hanya masalah waktu sampai Rusia benar-benar menduduki kota itu. Posisinya yang strategis menjadikan Mariupol sudah menjadi target awal. Kota ini menjadi daerah pertempuran paling ganas sejak serangan Rusia dimulai. Sebenarnya cukup mengejutkan hingga hampir 2 bulan pertempuran Mariupol belum bisa dikuasai sepenuhnya. Ini adalah kota kecil dan pasukan Rusia juga dibantu oleh pasukan Chechnya dan juga pemberontak. Di atas kertas seharusnya Mariupol bisa dikuasai dengan cepat, tetapi perang memang bukan hitung-hitungan di atas kertas. Setelah menguasai Mariupol, kekuatan Rusia bisa bergabung untuk merebut seluruh wilayah Donbas dan mungkin secara bersama-sama bergerak ke arah barat. Pertempuran di Ukraina Timur hampir dipastikan akan berlangsung sengit dan brutal. Bagaimana Rusia harus bisa menguasai Mariupol menjadi petunjuk tentang apa yang bisa terjadi di masa depan untuk perang ini. Dan situasi ini akan menjadikan kemungkinan adanya pembicaraan damai semakin sulit atau bahkan tidak mungkin. Sebelumnya, solusi diplomatik masih menjadi peluang yang cukup masuk akal. Kedua belah pihak bisa menyadari bahwa tidak ada yang akan mencapai tujuan mereka dengan sangat cepat, dan beberapa bentuk gencatan senjata yang mengarah pada kesepakatan damai dapat dilakukan. Tetapi sekarang solusi diplomatik menjadi sangat kecil peluangnya. Sepertinya semua harus menerima kenyataan perang ini tidak akan menjadi konflik yang berakhir dalam beberapa hari dan minggu. Perang ini akan terus berlanjut selama berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun. Kedua belah pihak sekarang telah berada dalam posisi kehilangan terlalu banyak korban, hingga menyerah menjadi sesuatu yang sangat mahal. Ukraina sangat ingin melanjutkan perlawanan dan sukses, sementara Vladimir Putin harus memiliki semacam kesuksesan untuk dilaporkan kepada rakyatnya. Pada akhirnya, operasi militer yang digadang-gadang Rusia akan berlangsung dengan cepat bisa menjadi perang yang berlarut-larut, dan semakin panjang perang, situasi pasti akan semakin rumit.
Di akhir perang yang entah akan terjadi kapan, skenario paling mungkin adalah Ukraina harus menerima kenyataan mereka akan kehilangan sebagian wilayahnya. Sesuatu yang bisa diklaim Rusia sebagai kemenangan dan alasan untuk mengakhiri perang. Karena bagaimanapun Rusia juga punya batas kekuatan untuk bisa melakukan perang intensitas tinggi ini dalam waktu yang lama. Tetapi Rusia juga akan menghadapi masalah besar ketika perang berakhir. Negara ini akan memikul beban berat terutama karena sanksi yang mengepungnya. Meski dunia juga akan ikut merasakan akibat sanksi tersebut, Rusia hampir pasti yang akan memikul beban paling berat. Selain itu, siapapun yang akhirnya akan menguasai wilayah timur Ukraina, entah itu Rusia, Ukraina, atau pemberontak, maka mereka akan mewarisi kota yang hancur berantakan. Butuh upaya mahal dan lama untuk membangunnya kembali. Pada akhirnya perang ini tidak akan menghasilkan pemenang sejati. Seperti yang pernah kami katakan, masing-masing pihak bisa saja mengklaim menang. Tetapi yang terjadi sebenarnya mereka semua sama-sama kalah. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. That's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.